Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahla Syaukia dengan NIM 2310912220023 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Lambung Mangkurat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah dasar ilmu kesehatan masyarakat. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 8 komponen sarjana kesehatan masyarakat. Apa aja ya? Jadi selamat menyaksikan. Di komponen yang pertama ada mengkaji dan menganalisis situasi kesehatan masyarakat atau analytic or assessment skill yang mengacu pada kemampuan untuk mengevaluasi, mengumpulkan, dan menganalisis data yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Tujuannya untuk memahami kondisi kesehatan suatu populasi. Jadi, ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang faktor yang mempengaruhi kesehatan, penilaian terhadap keadaan kesehatan masyarakat, dan identifikasi masalah-masalah kesehatan yang perlu diatasi. Apa aja sih kira-kira contoh dari komponen yang pertama ini? Jadi, contoh dari komponen yang pertama itu ada survei kesehatan masyarakat, ada analisis epidemiologi, ada evaluasi kebutuhan kesehatan, dan ada penilaian faktor-faktor determinan kesehatan. Di komponen yang kedua ada mengembangkan dan merancang kebijakan dan program kesehatan atau policy development or programs planning skill. Jadi ini mengacu pada kemampuan untuk merumuskan kebijakan serta merencanakan program-program kesehatan yang efektif dan relevan dalam meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat. Ini melibatkan proses perumusan kebijakan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi program-program yang mendukung tujuan kesehatan. Apa aja sih contohnya? Contohnya yaitu perumusan kebijakan kesehatan, perencanaan program kesehatan masyarakat, evaluasi efektivitas program, dan kolaborasi dan advokasi. Komponen yang ketiga ada berkomunikasi secara efektif atau communication skill. Jadi dalam konteks kesehatan masyarakat merujuk pada kemampuan untuk menyampaikan informasi kesehatan dengan jelas, tepat, dan dapat dimengerti oleh berbagai audiens. Ini mencakup kemampuan verbal, nonverbal, dan tulisan yang efektif untuk berinteraksi dengan orang lain dalam konteks kesehatan. Jadi contoh dari kemampuan ini atau dari komponen ini meliputi presentasi publik, pembuatan materi promosi kesehatan, konseling kesehatan, keterampilan menulis, dan kolaborasi tim. Jadi kemampuan berkomunikasi yang efektif sangat penting dalam kesehatan masyarakat karena dapat mempengaruhi cara informasi kesehatan yang disampaikan dan diterima oleh masyarakat. Jadi kemampuan ini juga mendukung kolaborasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang keempat ada memahami budaya setempat atau cultural skills. Jadi dalam konteks kesehatan masyarakat ini merujuk pada kemampuan untuk memahami dan menghargai berbagai aspek budaya, nilai, norma, dan kepercayaan yang mempengaruhi pilihan kesehatan masyarakat di suatu wilayah atau kelompok tertentu. Ini melibatkan sensitivitas terhadap perbedaan budaya dan pengaruhnya terhadap praktik kesehatan. Jadi apa aja sih contoh dari komponen ini? Jadi contoh dari komponen ini ada kesadaran kultural, ada adaptasi program kesehatan, ada komunikasi sensitif terhadap budaya, ada pendekatan kolaboratif, dan ada penyesuaian intervensi kesehatan. Jadi di komponen kelima ada memberdayakan masyarakat atau community empowerment. Jadi dalam kesehatan masyarakat ini merujuk pada upaya untuk meningkatkan keterlibatan, kemandirian, dan kapasitas masyarakat untuk mengidentifikasi masalah kesehatan mereka sendiri, membuat keputusan yang mempengaruhi kesehatan mereka, serta mengambil tindakan yang dapat meningkatkan kondisi kesehatan di lingkungan mereka. Jadi apa aja contohnya? Contohnya yang pertama ada pemberdayaan pengetahuan, yang kedua ada pengembangan keterampilan, yang ketiga ada pemberdayaan partisipatif, yang keempat ada penguatan sosial dan politik, yang kelima ada pengembangan dan kemandirian. Jadi, memberdayakan masyarakat dalam konteks kesehatan masyarakat adalah upaya untuk mendorong partisipasi aktif, kemandirian, dan tanggung jawab dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Hal ini memungkinkan kesehatan masyarakat atau memungkinkan masyarakat untuk memiliki peran yang lebih kuat dalam menentukan dan mencapai tujuan kesehatan mereka sendiri-sendiri. Di contoh yang keenam ada menguasai dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skill. Jadi ini mengacu pada pemahaman yang kuat terhadap prinsip-prinsip dasar ilmu kesehatan masyarakat. Mencakup pengetahuan yang mendalam tentang epidemiologi, biostatik,
biostatistik, kebijakan kesehatan, promosi kesehatan, dan manajemen kesehatan yang menjadi dasar dalam merancang, menerapkan, dan mengevaluasi program-program kesehatan. Menguasai dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat merupakan fondasi yang penting bagi praktisi kesehatan masyarakat dalam merancang dan melaksanakan program-program yang efektif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Jadi hal ini memungkinkan mereka untuk menggunakan bukti-bukti ilmiah dalam pengambilan keputusan dan intervensi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan populasi. Nah, di komponen yang ketujuh ada perencanaan keuangan dan keterampilan manajerial. Jadi bisa juga disebut financial planning and management skill. Jadi dalam konteks kesehatan masyarakat ini melibatkan kemampuan untuk mengelola sumber daya keuangan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Jadi ini mencakup kemampuan untuk mengalokasikan anggaran dan merencanakan pengeluaran, serta memastikan efisiensi dan efektivitas sumber daya. Jadi contoh dari kemampuan ini adalah perencanaan anggaran, manajemen pengeluaran, pengembangan rencana bisnis, pengelolaan sumber daya manusia, dan evaluasi keuangan. Jadi contoh konkretnya adalah seorang manajer program kesehatan masyarakat yang bertanggung jawab dalam mengelola anggaran untuk program vaksinasi di suatu wilayah. Ia harus membuat rencana anggaran yang mencakup biaya vaksin, logistik, pelatihan staf, promosi, dan evaluasi efektivitas program. Jadi manajer ini juga harus memastikan bahwa pengeluaran terkendali dan program berjalan sesuai dengan rencana keuangan yang telah disusun. Di komponen yang terakhir atau ke-8 ada memimpin dan berpikir sistem. Jadi ini bisa juga disebut dengan leadership and system thinking skill. Jadi dalam kesehatan masyarakat ini melibatkan komponen untuk mengelola, memimpin, dan berpikir secara holistik terhadap masalah-masalah kesehatan yang kompleks. Ini mencakup kepemimpinan yang efektif, kemampuan berpikir yang sistematis, serta pengelolaan yang terintegrasi dalam merancang strategi kesehatan yang luas dan terkoordinasi. Apa aja sih contoh dari kemampuan-kemampuan ini? Jadi, contoh-contoh dari kemampuan yang ke-8 ini ada kepemimpinan yang efektif, berpikir sistematis, pengelolaan perubahan, kolaborasi antar sistem, dan pengelolaan risiko dan ketidakpastian. Apa sih contoh konkret dari komponen ini? Nah, contoh konkret dari komponen yang ke-8 ini semisal ada seorang direktur lembaga kesehatan masyarakat yang bertanggung jawab untuk memimpin sebuah inisiatif nasional untuk memperbaiki sistem layanan kesehatan dasar. Tentunya dalam perannya, ia tidak hanya memimpin timnya, tetapi juga harus memikirkan secara sistematis bagaimana perubahan di satu bagian sistem akan berdampak pada bagian lainnya. Jadi ia juga harus dapat berkolaborasi dengan lembaga pemerintah, organisasi non-profit, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan yang lebih luas dalam perbaikan sistem kesehatan nasional. Itu dia tadi penjelasan dari 8 komponen sarjana kesehatan masyarakat. Apabila terdapat kesalahan dalam pemaparan saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.